Selamat pagi Pak Mika. Ya, pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kebetulan ya sehat ya. Ya terima kasih Pak. Pertama terima kasih waktunya, tempatnya kami boleh berada di sini. Jadi Pak Mika hari ini mohon maaf waktu Bapak kami pinjam, Ya. sekaligus ilmu Bapaknya kami curi ya, minta lah kalau gitu. Ini hari ini mungkin kami akan wawancara sedikit, minta pengalaman Bapak terkait kepemimpinan Bapak dalam pengambilan keputusan. Bapak, Mama sudah berapa lama jadi kepala sekolah Pak? Sudah jalan 2 periode. 2 periode ya? Ya. Berarti 2 periode 10 tahun? 8 tahun. 8 tahun ya? Iya, sudah sangat lama ya. Yang saya kenal sekilas profil Bapak itu, Bapak pernah jadi kepala sekolah di SMA 2 Sendawar ya, sekarang jadi SMA 1 Bapak Toko ya? SMA 2, Itu dulu SMA 7. Dulu SMA 7 ya? Sendawar ya, sekarang jadi SMA 2. Jadi Bapak dari sana merintis lah, boleh dikatakan perintis di sana. Lalu saya tahu Bapak juga menyandang jadi ketua MKKS untuk SMA. Jadi dalam hal ini pengalaman Bapak sudah sangat lumayan lah, terutama kepemimpinan Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan terutama konflik dengan etika, masalah etika dan moral. Nah, mungkin Pak, saya langsung pertanyaan yang pertama Pak, mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral gitu? Baik, saya mengidentifikasi dengan cara melihat kasus terlebih dahulu. Jika ada 2 hal bertentangan di mana keduanya benar, maka itu merupakan dilema etika. Ya. Sementara jika ada 2 hal yang bertentangan di mana yang satu benar dan yang satu salah, maka itu merupakan rujukan moral. Ya. Jadi Bapak mengidentifikasi ya untuk kasus kalau misalnya ada tidak bertentangan dengan hukum, mungkin itu berkaitan dengan dilema etika. Iya. Ya, artinya dua-duanya benar gitu ya. Ya, dilihat dulu. Dilihat dulu permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan, terutama nilai itu ini benar, ini juga benar. Ya, bagaimana gitu cara Bapak mengambil langkah-langkahnya seperti apa? Baik, saya mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari serta menganalisa kasus tersebut terlebih dahulu. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan, maka kita harus menganalisa permasalahan tersebut terlebih dahulu, dampak kedepannya seperti apa. Oke, baik. Yang saya bisa garis bawahi bahwa Bapak biasanya melakukan analisa ya, terutama dampak di kemudian hari ya. Begitu. Baik Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini biasanya? Baik, langkah yang saya tempuh yaitu musyawarah dengan teman-teman sejawat. Kemudian karena saya punya rekan guru, sehingga tidak hanya saya yang mencari solusi. Jadi setiap, karena kita ini skopnya di sekolah, jadi setiap permasalahan yang kita hadapi, maka langkah yang akan diambil adalah keputusan sekolah sebenarnya. Jadi bukan perorangan sebagai kepala sekolah. Sehingga harapannya dari berbagai pihak mengasih atau memberi pendapat, kita tidak salah. Tidak salah. Itu. Berarti, tepat untuk situasi atau keadaan yang dibutuhkan itu. Berarti artinya Bapak selama ini di sekolah itu baik bisa juga melalui mekanisme rapat atau mungkin ada, kalau memang kasusnya agak kecil, dengan 2-3 orang guru atau 4 orang guru atau dengan wakil kepala sekolah berdiskusi, mempertimbangkan cari solusi. Menarik sekali Pak. Baik,
selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Saya mencermati seperti yang saya sampaikan tadi kasusnya atau permasalahannya terlebih dahulu, ada pelanggaran hukum atau tidak di dalamnya. Jika tidak ada pelanggaran hukum, maka saya langsung mengambil keputusan berdasarkan rapat dengan teman-teman tadi. Karena kita tahu dalam menjalani sekolah ini ada beberapa ranah. Kalau kriminal maka kita serahkan ke pihak berwajib. Kalau itu adat yang berlaku di daerah setempat, maka adat di kampung itu yang akan memproses. Yang kita proses itu adalah ranah kita, aturan yang ditetapkan di sekolah disepakati apa seperti itu. Jadi ada ranah-ranahnya untuk kita sepakati untuk mengambil suatu solusi. Luar biasa keputusannya. Luar biasa, berarti saya bisa garis bawahi Bapak luar biasa pendekatan. Kalau misalnya itu sudah berkaitan dengan kriminal kan ada APH-nya, penegak hukum, ada KUHP pasal yang melanggar gitu. Lalu yang bagus juga tadi Bapak memperdayakan juga kearifan lokal kita. Kita punya adat di setempat itu, kalau siaran adat melalui itu. Baik, sangat menarik Pak. Baik, kita lanjut Pak untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ini kita atau saya tuh harus bertanggung jawab. Artinya apa yang menjadi keputusan kita bersama tadi di dalam rapat memutuskan, maka konsekuensi yang terjadi akibat keputusan yang saya atau kami atau kita ambil itu, maka kita harus bertanggung jawab untuk keputusan itu. Jadi yang terpenting itu yang saya bisa petik dari Bapak, bahwa setiap keputusan yang diambil itu konsekuensi atau dampak apa yang di belakang itu harus bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika gitu? Atau misalnya Bapak ada kasus, apakah langsung diselesaikan di tempat, atau membuat jadwal penyelesaian, atau menunggu diskusi begitu dengan rekan guru, dengan wakil-wakil gitu? Baik, selama ini kita buat, kita jadwalkan. Kapan kita akan mengatasi masalah tersebut, karena di sekolah ini kan melibatkan semua pihak, baik itu dari guru mapelnya, wali kelas, lalu naik ke guru BK, kemudian ke wakasiswaan. Itu baru kita jadwalkan dengan orang tua, dengan anak-anak yang bermasalah, ataupun masalah apa seperti itu, baru kita laksanakan permasalahan tersebut. Baik, artinya Bapak kalau saya bisa petik dari Bapak bahwa pendekatan ini profesional sekali Pak. Bapak kalau menjadwalkan itu artinya Bapak memberi ruang juga psikologi untuk menenangkan diri, ada pikiran-pikiran lain, ada masukan-masukan lain, sehingga Bapak menjadwalkan. Itu yang saya tangkap dari strategi Bapak selama ini. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut ya pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang, mungkin guru atau wakil, atau ada faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Tentu ada, karena kita di sini tim Jadi saya memiliki guru dan tenaga kependidikan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, yang membantu saya di dalam mengambil keputusan, karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Jadi untuk suatu organisasi ini, apabila menjadi suatu keputusan, itu keputusan bersama. Keputusan yang menjadi keputusan bersama. Luar biasa Pak. Artinya Bapak luar biasa, yang saya bisa petik dari Bapak bahwa
sekolah itu adalah tim gitu. Tim, ya. Ya, tim kerjasama. Kami bilang itu teamwork. Teamwork Kita gitu, bilang teamwork, betul. ya. Luar biasa ini, luar biasa memberi pemahaman bagi saya bahwa sekolah itu adalah teamwork dan itu mekanisme pengambil keputusan itulah bersama. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua yang telah disampaikan atau dari semua pengalaman Bapak yang selama ini, mungkin Bapak punya pembelajaran atau pengalaman apa atau hikmah apa yang bisa Bapak ceritakan selama pengambilan keputusan itu, bisa berbagi dengan saya gitu, hikmahnya seperti apa gitu. Baik, yang pertama itu kita melihat latar belakang suatu masalah adalah hal penting dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya memutuskan terhadap masalah anak didik tentunya, tidak lain kalau di sekolah. Maka harus mencermati latar belakang masalah dari anak tersebut terlebih dahulu. Kita lihat contoh mungkin yang sering kami temukan, anak yang orang tuanya broken home. Rata-rata yang bermasalah itu seperti itu, yang tidak ada orang tua, tinggal sama nenek atau hanya ngekos. Jadi rata-rata yang kebanyakan seperti itu yang bermasalah akan timbul. Jadi intinya saya menjawab bahwa latar belakang anak itu kita lihat dulu, kenapa dia mesti bisa seperti itu atau posisinya dalam masalah tersebut seperti itu, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan tadi ya. Betul. Yang menarik Pak, pada bagian ini kayaknya Bapak mengingatkan kami ya tentang tentang teori kebutuhan manusia ya. Kita melihat orang itu ada kebutuhan. Jadi dalam hal ini Bapak menyampaikan bahwa ada anak yang broken home, ini berarti masalah cinta kasih ya, kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Luar biasa Pak. Luar biasa. Ternyata ya, tapi jangan Bapak dulu mungkin sudah belajar semua ini ya. Kok Bapak kebetulan kita dari sekolah guru olahraga di psikiater anak, mulai anak terbentuk dalam kandungan harus kita tahu. Kita tahu. Bahkan sampai dia lahir. Latar belakang. Jadi seperti itu. Oke, menarik Pak. Terima kasih banyak Pak. Artinya diskusi wawancara yang singkat ini memberikan saya banyak informasi ya. Ini sekaligus mempersiapkan diri sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, terutama kan yang saat ini yang bisa kami lakukan sebagai guru di kelas, bagaimana ketika ada anak bermasalah tidak langsung menjudge atau memberi hukum atau membuat kesimpulan. Minimal belajar dari Bapak ini, kalau misalnya masalah itu susah, saya bisa simpulkan kita harus diskusikan dengan teman lain, dengan atasan, jangan ambil keputusan sendiri. Itu yang bisa saya simpulkan dari wawancara ini. Pak Mika, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak Mai. Apa kabar Bu hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Ini kenikmatan yang luar biasa Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Saya hari ini meskipun dalam tugas, tetapi boleh juga ini menjadi kesempatan bagi saya boleh mendapat pengalaman Ibu selama memimpin, terutama kepemimpinan Ibu selama dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema, baik dilema etika maupun dilema moral, kebutuhan moral. Mungkin pertanyaannya agak banyak mudah-mudahan, tetapi dari pertanyaan yang ini saya bisa boleh mendapat sejumlah informasi pengetahuan yang bisa saya bawa untuk diri saya. Mungkin bisa saya terapkan di kelas kepemimpinan di dalam kelas ketika berhadapan dengan murid. Mungkin saya mulai ya Bu. Pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran.
Baik, seperti kita ketahui dalam pengambilan keputusan itu kan sebenarnya ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu tadi adalah dilema etika dan yang kedua adalah putusan moral. Nah, untuk yang dilema etika ini adalah dalam prinsipnya adalah benar-benar begitu ya. Jadi harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus kembali kepada aturan-aturan yang menaunginya. Jadi ini harus kita ambil, memang kita harus ambil keputusan. Ibaratnya misalnya kalau dia benar ini adalah dalam pengambilan keputusan. Misalnya seorang guru itu punya dua kepentingan yang memang harus dilakukan, yang dua-duanya adalah benar begitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu maka kita harus kembali kepada aturannya. Nah, untuk yang bujukan moral ini kan sudah dalam prinsipnya adalah benar dengan salah. Berarti memang harus diambil tindakan yang benarnya seperti itu dia. Misalnya seperti anggaplah seorang guru misalnya punya kepentingan yang mungkin secara pribadi, tapi di sekolah anak-anak menunggu, maka mau tidak mau harus diambil yang memang benarnya begitu. Jadi seperti itu dihadapkan dengan dua pilihan begitu Pak. Baik, terima kasih. Dapat saya garis bawahi bahwa ketika itu kasusnya sama-sama benar, Ibu akan mempertimbangkan yang mana yang kira-kira tidak bertentangan dengan aturan. Yang kedua, kalau bukan moral sudah jelas kalau benar salah, berarti yang benar yang harus diambil. Nah, terima kasih Bu. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, terutama dalam kasus pengambilan keputusan ini? Iya, dalam pengambilan keputusan biasanya saya harus menganalisis, salah satunya adalah jangka ke depannya begitu ya. Nanti efeknya apa ketika mengambil keputusan ini, maka kita harus mempertimbangkan efeknya ke depan itu kira-kira apa gitu. Tapi apalagi dia kalau terkait tentang dilema etika, mau tidak mau memang kita harus ambil tindakan begitu ya, karena memang dia adalah dilema etika yang harus kita memilih yang benarnya begitu. Tapi kalau dia bujukan moral kan ya siap kita untuk menghadapi apa kira-kira efeknya ke depan. Jadi sebenarnya banyak hal sih yang harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama itu adalah dampaknya. Itu pasti memiliki dampak. Kita ambil pilihan A pasti ada dampaknya, yang B juga pasti ada dampaknya. Tapi sebagai seorang pemimpin mau tidak mau kita harus mengambil sebuah keputusan, kita harus mengambil sebuah tindakan. Begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Iya. Nah, yang pasti yang pertama kita karena di bawah dari sebuah peraturan, maka pertama kita tetap memantau kepada aturan dan peraturan. Lalu yang kedua, kita memiliki rekan-rekan sejawat yang bisa dikatakan menjadi teman begitu ya Pak ya. Saya anggap menjadi rekan senior lah di tempat ini yang bisa untuk diajak berdiskusi. Lalu setelah itu bisa juga dengan berdiskusi dengan rekan-rekan guru dalam rapat. Iya, dalam rapat, karena kalau di dalam hal itu kan kita harus mendengarkan suara dari rekan-rekan begitu ya, sehingga pilihan pun itu menjadi pilihan secara bersama. Yang saya garis bawahi bahwa di sekolah ini Ibu artinya punya teamwork, ada guru senior. Kalau misalnya itu harus membutuhkan banyak keputusan dibawa dalam rapat. Baik, menarik sekali Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin hal-hal apa saja ini yang Ibu alami selama ini yang menjadi tantangan, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika?
Iya. Tantangannya seperti apa Ya, ya. ini kasus dilema etika ya. Ya. Nah, memang dilema etika ini seperti tadi di awal sudah kita sebutkan, itu dia prinsipnya adalah benar begitu ya. Nah, memang sangat dilema lah kalau seandainya kita mengambil sebuah keputusan tersebut. Tetapi artinya kalau kita mencermati kasus-kasus tersebut, kita pun di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa kita tetap mengacu kepada aturan-aturannya ya. Itu setelah itu jika jika memang harus bertentangan dengan hukum, maka ya mau tidak mau kita memang harus mengikuti ya. Nah, tapi kalau dia ibaratnya tidak bertentangan dengan hukum, maka kita bisa melakukan sebuah, ya anggaplah mungkin dengan berdiskusi, dengan musyawarah, seperti itu kira-kira Pak. Oke, baik. Berikutnya Bu, mungkin selama ini Ibu menghadapi beberapa tantangan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Apakah Ibu misalnya melakukan penjadwalan atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau Ibu menetapkan prosedur yang seperti apa ya yang Ibu jalankan selama ini? Iya, baik. Jika ada sebuah, anggaplah sebuah kasus begitu ya Pak ya, atau persoalan, maka kalau yang saya biasanya itu saya tidak menunda, tapi saya langsung mengeksekusi seperti itu ya, langsung mengambil tindakan. Seperti langkah-langkah tadi di atas, mungkin sebelum kita mengambil sebuah keputusan itu, maka apakah dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan, atau mengumpulkan fakta, atau berdiskusi dengan rekan-rekan guru gitu. Jadi tidak ada jadwal tertentu, karena memang ada prinsipnya genting gitu ya, penting ya, seperti itu. Jadi kita melihat kalau memang itu urgent sekali, maka langsung dieksekusi ya. Tapi kalau misalnya ada bisa sambil menunggu, misalnya masih ada rentang waktu, maka kita pun mungkin bisa sambil melihat ya, kira-kira nanti apalah opsi-opsinya, ya seperti itu kira-kira. Jadi tergantung kepada kondisinya sih Pak. Kalau memang sangat genting, maka mau tidak mau kita langsung melakukan pengambilan keputusan seperti itu. Tapi intinya tidak ada jadwal tertentu. Jadi yang bisa saya garis bawahi bahwa ketika ada kasus atau masalah yang berkaitan dengan dilema etika, Ibu mengidentifikasi kira-kira mana masalah itu yang urgent atau segera diselesaikan, itu diselesaikan. Tetapi kalau misalnya itu ada peluang untuk dipertimbangkan, kita mengumpulkan fakta-fakta, itu Ibu alokasikan waktu. Jadi tidak selalu untuk dijadwalkan, tapi melihat situasi kepentingan atau urgennya. Oke, baik, ini menarik Bu. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah selama ini Ibu punya katakanlah faktor atau seseorang atau rekan yang sekiranya selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya pasti ada Pak, karena memang kita kan hidup bersosial ya. Jadi pasti ada. Kalau yang biasanya ibaratnya saya selalu berdiskusi dengan salah satunya adalah rekan-rekan kepala sekolah yang mungkin pernah mengalami masalah yang sama seperti itu, kita berdiskusi. Lalu mungkin di dalam sekolah ini juga adalah yang kita anggap sebagai guru senior begitu ya, yang sudah ada dari sejak dulu sudah ada di sekolah ini. Itu menjadi hal-hal ya setidaknya menjadi teman saya untuk bertukar pikiran, untuk dalam pengambilan keputusan. Tapi intinya saya tidak, saya hanya menambah hanya sebagai ini ya, menambah bagi saya semacam fakta. Kalau untuk mempengaruhi itu tidak terlalu signifikan sih. Jadi tetap kembali kepada satu, saya menjunjung tinggi dengan aturan dan peraturan yang tadi. Lalu yang kedua mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kecil yang harus dipertimbangkan. Lalu itulah menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, baik. Yang saya simpulkan dari Ibu bahwa
selama ini ibu menggunakan rekan sesama kepala sekolah ini luar biasa, sehingga ini ibu bisa bersharing barangkali ada masalah yang serupa gitu. Dan ibu juga di sekolah ada guru senior atau rekan-rekan yang bisa tiba. Baik Bu, saya lanjut. Dari semua yang telah disampaikan mungkin tadi mungkin ibu ada pembelajaran atau yang bisa berbagi kepada saya, hikmah misalnya dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, bagaimana menyelesaikannya, itu pembelajaran seperti apa, hikmahnya seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Mai. Ya, memang ketika mengambil sebuah keputusan, apalagi dia yang dilema etika, bahkan yang menunjukkan moral sekalipun, kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Itu harus digarisbawahi. Jadi, tetapi keputusan harus diambil, kan seperti itu. Keputusan harus diambil, dan ketika kita mengambil sebuah keputusan pasti akan memiliki konsekuensi atau dampak. Nah, disitulah letak kita sebagai seorang pemimpin, maka kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi itu. Dan saya yakin dengan seiring berjalannya waktu, maka hal itu pun akan berjalan juga, akan berlalu juga, dan akhirnya keputusan yang kita ambil itu pun akan berjalan juga. Jadi artinya dalam sebuah pengambilan keputusan diperlukan sebuah tindakan. Jadi tidak usah terlalu pelin-pelan karena harus diambil sebuah tindakan. Lalu dalam menjalaninya juga kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Begitu kira-kira Pak. Baik Bu, terima kasih. Tidak terasa mau 15 menit. Dari wawancara ini saya bisa simpulkan bahwa apa yang Ibu berikan kepada saya, bahwa untuk mengidentifikasi sebuah kasus kita harus lihat apakah dia dilematika, kalau benar lawan benar. Jika benar lawan benar, kita Ibu menyampaikan bahwa pendekatan kita melihat pendekatan lain apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Begitu. Kemudian Ibu juga sharing pengalaman bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di mana. Ibu juga menggunakan rekan-rekan kepala sekolah yang kedua itu menggali pengalaman, menggunakan rekan guru untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga, Ibu garis bawahi bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak semua bisa menyenangkan semua pihak gitu. Mungkin ada yang tidak puas, tapi itulah konsekuensi memang harus ada. Ya, terima kasih banyak Bu atas pengalamannya. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Mai.